Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Ngobrol Bareng Podcast Tasyakur 100 Tahun Online. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu buku karangan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang berjudul Tuhfatu Baghdad, atau kita artikan dalam bahasa Indonesia Hadiah untuk Baghdad. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi, kemudian yang kedua Bapak Maulana Lutfi Julian Putra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Buku Tuhfatu Baghdad. Pak Eki bisa sampaikan latar belakang penulisan buku ini Pak? Baik. Tuhfatu Baghdad ini buku yang ditulis dalam bahasa Arab. Salah satu yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Diterbitkan pada Juli 1893. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Hadiah untuk Baghdad, ya. Kemudian penterjemahnya adalah Maulana Ridwan Buton yang diterbitkan tahun lalu 2022 bulan September. Latar belakang penulisan ini, mengapa Hadrat Masih Maud alaihi salam menulis buku ini? Pertama adalah beliau itu menerima surat terbuka, tapi terbuka karena diumumkan di publik kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan kedua, selebaran. Duanya ditulis orang yang sama, yaitu yang bernama Syed Abdul Razak Al-Qadir Al-Baghdadi. Nanti kita singkat Al-Baghdadi aja ya. Baik Pak. Kemudian mengapa ditulis Tuhfatu Baghdad? Itu sebenarnya hadiah untuk Al-Baghdadi itu sendiri. Ya, begitu, Pak. Jadi ini ditulis dalam bahasa Arab ya Pak ya? Arab. Iya. Di dalam buku ini berisi tadi keberatan-keberatan dari Al-Baghdadi ya, terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salam. Pak Lutfi bisa sampaikan. Mungkin bukan keberatan dari, maksudnya berisikan respon atas keberatan, atau sebetulnya lebih tepatnya stigma ya, lebih banyak. Al-Baghdadi ini memberikan stigma ya kepada Hadrat Ahmad alaihissalam bahwa beliau adalah sesat, menyesatkan. Kemudian juga beliau adalah penuh kedustaan dan dajjal katanya. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, Al-Baghdadi ini menyatakan maka hukuman bagi beliau, bagi Hadrat Ahmad alaihissalam adalah dengan pedang yang tajam untuk dihantarkan ke api neraka. Ini begitu keras dan kejam sekali ya bahasanya. Kemudian juga Al-Baghdadi menyayangkan ya bahwa para ulama Islam di India pada saat itu tidak ada yang menyiapkan semacam bantahan ya atas tulisan-tulisan yang dibuat oleh pendiri Ahmadiyah Hadrat Ahmad alaihissalam. Beliau mengatakan bantahan itu adalah penting ya, karena ini bisa atau untuk menyelamatkan umat Islam dari kejahatan dari Hadrat Ahmad alaihissalam, katanya demikian begitu. Pak Eki, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tekankan ya, baik itu surat terbuka ataupun selebaran, memang tidak ada bahasan, tidak ada analisa. Yang ada cacian, makian, tuduhan. Tidak ada bantahan. Dia menulis bahwa kenapa ulama-ulama Hindustan tidak membantah tulisan Masih Ahmad alaihi salam. Dia sendiri juga tidak membantahnya, hanya lompat pada satu kesimpulan
yang isiannya maki-makian itu. Contoh misalkan tadi sesat, menyesatkan, kemudian wahyu-wahyu yang diterima itu bohong, palsu, dajjal, layak dibunuh, begitu, seperti itu. Kemudian yang kedua dari selebaran itu juga yang kedua ya, dari surat terbuka, kemudian yang kedua selebaran yang ditujukan kepada beliau alaihissalam, beliau mengkritik buku Sayyidul Ahmad alaihissalam yang berjudul Aina Kamalati Islam atau At-Tabligh, ya kan? Tapi yang dikritiknya apa yang nggak diungkap. Yang jelas Al-Baghdadi menolak percakapan mukatamah Allah Ta'ala dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Menolak apa yang disebut ilham atau wahyu yang disampaikan Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi ini bukan keberatan ya Pak, lebih kepada stigma ya yang disampaikan oleh Al-Baghdadi tersebut ya. Betul. Baik. Lalu bagaimana respon Hazrat Masih Maud alaihissalam? Pak Lutfi bisa menyampaikan. Iya, yang menarik di sini adalah beliau pertama-tama mengucapkan terima kasih yang kepada Al-Baghdadi ya atas surat yang dikirimkan atau yang dibuat ya, surat terbukanya. Dan beliau juga sekaligus mendoakan Al-Baghdadi ya, karena beliau atas apa yang disebut oleh Al-Baghdadi sebagai jalan yang lurus ya, makanya beliau mendoakan ya. Kemudian juga beliau alaihissalam menyesalkan ya atas sikap ketergesa-gesaan dari Al-Baghdadi dalam menilai beliau ya sebagai yang kafir, yang sesat, yang beliau notabene adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian gitu ya sikapnya gitu. Seperti itu ya Pak. Ya. Pak, ada yang mau ditambahkan Bapak? Ya, sebelumnya saya sampaikan demikian. Dalam selebaran itu Al-Baghdadi mengatakan bahwa dia telah membuat buku yang berjudul, maaf saya lupa, saya buka ya dalam bahasa Indonesianya aja ya. Dia mengatakan sudah membuat satu kitab yang diberi judul Menyingkap Kesesatan dan Kegelapan dari buku Cerminan Kesempurnaan Islam. Jadi bantahan dari Aina Kamalati Islam tadi, ya kan begitu. Dan dia mengatakan bahwa buku ini akan aku sebarkan ke seluruh Irak, ke seluruh umat Muslim di Irak. Kenapa disebut Irak? Karena Irak pada saat itu adalah suatu tolak ukur kemajuan Islam pada saat itu, peradaban Islam kan di situ. Agar paham dengan buku itu. Kemudian juga dikatakan dengan buku inilah menurut dia maka Ahmadiyah akan hancur. Jadi demikian bahasanya lebay ya kalau menurut istilah anak sekarang. Itu seperti itu. Iya. Ada respon yang lain yang disampaikan Hazrat Masih Maud berkaitan dengan stigma tadi Pak? Oke. Tadi sudah sampai Pak Lutfi, demikian saya tambahkan bahwa beliau menasihati kepada orang Ahmadi tidak boleh membalas makian dengan makian. Jangan merespon cacian dengan cacian. Beliau alaihissalam mengatakan banyaklah berdoa untuk Al-Baghdadi sendiri. Kan gitu. Banyak berdoa. Dan mungkin juga bisa ditambahkan Pak. Jadi beliau menyampaikan bahwa jika penulis mencaci, maki, melaknat, mendustakan, bahkan menghunus pedang tajam kepada beliau, silakan lakukan, kata beliau alaihissalam. Beliau akan tetap mendoakan bagi kebaikan dan kesehatan penulis, yang maksudnya kepada Al-Baghdadi gitu. Kemudian juga yang sangat indahnya beliau mempersilakan kepada Al-Baghdadi jika memang ingin mencari satu kebenaran ya, maka silakan datang kepadaku, kata beliau di Qadian ya, dengan tali kesabaran, menahan diri dan menerima petunjuk dan hindarilah perselisihan. Jadi cara-cara yang Hadrat Masih Maud kemukakan di sini adalah sebetulnya cara-cara yang ciri-ciri orang yang bertakwa begitu. Itu yang beliau kedepankan. Masya Allah, luar biasa ya. Ada lagi yang boleh saya sampaikan, kan kita bisa memahami lah bagaimana transportasi dari Hyderabad ke Qadian kan sulit ya, ya kan.
Hyderabad itu kalau nggak salah di India Selatan agak ke barat. Beliau katakan kalau memang tidak bisa ke Qadian, beliau nasihatkan kepada Al-Baghdadi itu silakan untuk mengambil air wudhu. Kemudian dalam sholatnya itu menjelang juga menunggu sholat, katakan berbaring saja di sajadahnya, muka menghadapi Ka'bah, berdoa, meminta petunjuk pada Allah Ta'ala. Bagaimana sih sebetulnya posisi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini? Dengan bahasa lain, apakah betul dia pendusta atau tidak? Tapi dengan catatan hawa nafsu, kedengkian, kebencian itu dihilangkan. Jadi harus betul-betul bersih menghadap Allah Ta'ala. Masya Allah ya Pak, begitu luar biasa ya. Respon dari Hadrat Masih Maud terhadap stigma ini ya Pak. Ada satu lagi yang dikatakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, sholatlah istikharah 2 rakaat dari Jumat ke Jumat. Dari Jumat ke Jumat itu bahasanya. Ya. Jadi ini yang disampaikan kepada Al-Baghdadi. Jadi dari sini kita bisa membedakan ya, mana yang sebetulnya dari sini pun ya, yang memegang pada prinsip ketakwaan, mana yang sebetulnya tidak memegang pada prinsip ketakwaan. Luar biasa sekali ya Hadrat Masih Maud, Masya Allah, dalam merespon ya stigma-stigma yang naudzubillah ya, mencaci, maki, kemudian menghina dan lain sebagainya. Pak Eki, sebelum kita tutup ada closing statement yang Bapak bisa sampaikan? Iya, lagi-lagi saya sebagai Isyaat PB menghimbau telaah buku ini. Buku ini sudah tersebar kok, soft copy-nya pun maupun hard copy-nya. Ditelaah baik-baik apa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud kepada salah satu penentang keras. Dan itu cara-cara yang beliau sampaikan kepada Al-Baghdadi pun seharusnya itu yang secara tidak langsung juga dinasihatkan pada kita semua. Bagaimana kita merespon mereka yang tidak mengerti tentang kedudukan Hadrat Mirza Ghulam alaihissalam, tidak harus membalas dengan kekerasan. Juga tidak ada kebencian, tetap banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa ya. Dari Pak Lutfi? Iya, saya sudah sangat lengkap ya tadi disampaikan, ya hanya pengulangan saja bahwa itu kita harus membalas caci makian tidak dengan caci makian tapi dengan doa. Kita doakan mereka kan, maka ada doanya kan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena di luar sana banyak yang belum mengetahui tentang Ahmadiyah secara utuh, sehingga mereka dengan serta-merta yang memiliki fitrat yang tergesa-gesa dalam menilai, ikut-ikutan mengkafirkan, menyesatkan pendiri Ahmadiyah, padahal dia sendiri belum tahu begitu lengkap tentang pendiri Ahmadiyah juga dengan Ahmadiyah, seperti itu. Jazakumullah Bapak-bapak atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita bahas bersama-sama. Para pemirsa dimanapun berada, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini yang membahas buku Tuhfatu Baghdad. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita bahas tadi. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang lain. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.